Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Daun kelor oleh sebagian orang biasanya dijadikan sebagai lauk sayur, namun di tangan kreatif Rahmawati, daun kelor ini diolah menjadi berbagai jenis olahan makanan dan minuman yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Siapa yang tak kenal daun kelor? Tanaman dengan nama Latin Moringa sudah tidak asing disajikan oleh sebagian masyarakat sebagai lauk sayur saat makan. Ternyata daun kelor ini di tangan kreatif Rahmawati dimanfaatkan dan diolah menjadi beragam makanan dan minuman herbal yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pada awalnya daun kelor tersebut oleh Rahmawati dijual ke pasar ke pedagang bakul, kemudian terbesit untuk mengolahnya menjadi makanan dan minuman herbal. Ide pembuatan kue, masker, dan teh seduh berawal banyaknya pohon kelor di samping rumahnya. Dan selama ini daun kelor hanya dimanfaatkan untuk sayuran. Dengan berbekal berbagai informasi, Rahmawati kemudian melakukan berbagai eksperimen membuat olahan, mulai dari teh, kue, hingga masker dari daun kelor. Awal-awalnya dulu saya bawa ke pasar, saya kasih bakul sayur, nah kayaknya lancar juga. Tapi saya pikir-pikir daripada saya harus bawa ke pasar, saya sama bapaknya berpikir bagaimana kalau daun kelor ini kita jadikan teh, karena teh juga herbal, makanan juga kalau ada kelornya termasuk makanan herbal. Jadinya berpikir kita untuk membuat teh kelor. Proses pembuatan olahan makanan dan minuman herbal ini tidak begitu sulit. Pertama-tama daun kelor yang sudah dipetik harus dicuci bersih, kemudian ditiriskan sampai benar-benar kering, lalu dioven hingga kering, kemudian dihaluskan menjadi seperti bubuk teh. Makanan dan teh olahan daun kelor ini selain memiliki cita rasa yang nikmat, juga kaya akan vitamin dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, objek wisata Ainyet Sesaut di Narmada mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Dari objek wisata ini para pengunjung bisa menikmati panorama keindahan alam yang cocok untuk menghilangkan rasa penat. Objek wisata Ainyet Sesaut di Narmada, Kabupaten Lombok Barat ini ramai dikunjungi wisatawan setiap harinya. Para pengunjung yang datang ke objek wisata ini disuguhi pemandangan yang indah dengan panorama hutan dan sungai yang terjaga kealamiannya. Pengunjung dipastikan semakin betah dengan sejumlah swafoto yang instagramable yang memberikan kesejukan bagi wisatawan. Selain itu, pengunjung juga dapat bersantai sambil mandi di sungai dengan kesegaran yang dapat memberikan relaksasi. Menurut salah satu pengunjung, mengungkapkan tempat wisata ini bagus untuk menghilangkan penat atau healing. Salah satu alasan saya datang ke sini mungkin adalah kalau dibilang ritual, ritual mingguan, kadang bulanan. Tujuan saya ke sini itu untuk menghilangkan. Cukup 40 menit dari Kota Mataram menuju objek wisata ini, tiket masuknya pun cukup terjangkau. Satu orang dikenakan biaya Rp5.000. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, Pulau Sumbawa menyimpan panorama pantai yang indah dengan kontur pasir putih dikelilingi bukit nan eksotik. Menikmatinya dengan suguhan air kelapa muda melengkapi liburan Anda di Pantai Balat. Keindahan panorama pantai di Provinsi Nusa Tenggara Barat memang tidak diragukan lagi. Selain panorama pantai di Pulau Lombok, di seberang timur Pulau Sumbawa juga tak kalah cantiknya. Salah satu pantai eksotik yang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Sumbawa Barat adalah Pantai Balat, terletak di wilayah Bertong, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sumbawa menjadi daerah yang banyak dikelilingi oleh keindahan bukit di segala sudut pulau sehingga tidak heran Pantai Balat menjadi salah satu pantai yang keberadaannya di perbukitan. Pantai Balat dengan suguhan bukit di sisi kiri kanan ditambah dengan birunya air laut menambah keasrian pantai tersebut. Tidak lupa untuk berfoto sambil menikmati segarnya angin sepoi dari arah pantai. Di pantai ini terdapat para pedagang yang menyediakan berbagai suguhan laut. Hal yang menjadi primadona adalah menikmati kelapa muda di pinggir pantai langsung dari buahnya. Menikmati panorama pantai yang begitu indah, dibalut dengan langit biru menambah pesona panorama alam Pantai Balat.
Ya, di sini kita menikmati pemandangan yang ada, keindahan panorama lautnya, gunung-gunungnya bisa kita nikmati di sini. Selain itu juga potensi yang ada di sekitar sini ini seperti ini, kita sambil duduk menikmati kelapa muda sembari kita menikmati suasana alam. Jadi sempurna. Pantai Balat menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Sumbawa Barat setelah Pantai Kertasari yang kini mulai dipromosikan oleh Kabupaten Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.